Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Di Desa Modang yang kami cintai ini memiliki kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi. Salah satunya kelompok usaha perhutanan sosial, yang mana kelompok ini sudah berjalan cukup lama dan bergerak dalam dua bagian kelompok, yaitu budidaya lebah madu dan agroforestry. Terkait kelompok yang ada dinamai kelompok lebah madu Modang, saat ini memiliki satu usaha prioritas, yaitu budidaya lebah trigona atau sering disebut lebah kelulut. KUPS Lebah Madu Modang ini memiliki kurang lebih 62 stup yang masih aktif hingga saat ini. Budidaya ini sudah menghasilkan madu yang telah dipasarkan secara lokal desa dan kepada desa-desa sekitar di Desa Modang. Saat ini KUPS Lebah Madu Modang sedang dalam tahap proses pembuatan produk turunan dari madu ini untuk meningkatkan keragaman produk untuk dipasarkan. Kami pihak pemerintah desa dengan sangat berantusias untuk meningkatkan produk-produk saat ini, serta berterima kasih atas bimbingan dan arahan yang akan lebih lanjutnya nanti dari Dinas Kehutanan untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat desa dalam persiapan menyambut Ibu Kota Nusantara. Sebagai penutup, saya berikan satu buah pantun. Ke pasar membeli emas, jangan lupa beli lentera. Pasir Mas, Modang, maju, adil, sejahtera. Holo manen aso buen si olondo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakaria. Saya merupakan salah satu anggota dari Lembaga Pengelolaan Hutan Desa atau biasa disingkat LPHD Modang. Di dalam LPHD tersebut ada dua kelompok usaha yang dikelola oleh anggota LPHD, yaitu kelompok usaha perhutanan sosial. Yang pertama yaitu KUPS Lebah Madu dan KUPS Agroforestry. Ya, secara kebetulan saya sendiri di dalam keanggotaan LPHD Modang merupakan ketua kelompok KUPS Lebah Madu Modang. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara pecah koloni lebah trigona atau biasa disebut dengan lebah kelulut. Pemecahan koloni lebah kelulut ini diperlukan untuk menjaga kesehatan dan produktivitas mereka. Dalam pemecahan koloni ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu sebelum memulai proses pemecahan, persiapkan semua peralatan yang diperlukan. Ini termasuk kotak sarang baru dan alat pemindah. Pilih waktu yang tepat, biasanya di pagi hari atau siang hari ketika aktivitas lebah tidak terlalu tinggi. Ya, kalau misalkan di pagi hari yaitu kisaran jam 10, nah kalau siang sekitar jam 3 gitu. Nah, untuk mengurangi stres pada kelulut itu. Yang kedua yaitu pemeriksaan koloni. Nah, koloni yang terlalu padat atau memiliki banyak telur dan larva mungkin memerlukan pemecahan untuk mencegah masalah lebih lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu proses pemindahan koloni. Nah, dalam proses pemindahan koloni ini kita perlu lakukan dengan hati-hati dan teliti agar lebah tidak tertekan. Gunakan alat pemindah untuk memindah bagian-bagian sarang termasuk madu, serbuk sari, dan telur. Dan yang perlu diperhatikan juga untuk proses pecah koloni yaitu bakal telur ratu yang harus lebih daripada 2. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, pastikan untuk pemindahan semua lebah pekerja serta larva dan telur agar koloni baru dapat segera berfungsi dan berkembang dengan baik. Ya.
Dan yang terakhir, setelah pemindahan koloni ke sarang baru, kita pindahkan sarang lamanya ke tempat yang berbeda agar sebagian koloni lebah ini bisa masuk ke dalam sarang baru. Yang paling penting dari semua itu adalah kita harus melakukan semua dengan teliti dan berhati-hati agar sarang baru bisa segera produktif ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama saksikan pada video berikut ini. Come my way this season. Promise you this, as long as you're looking, you'll see the signs. Just for a moment, a flash of light, you'll never forget. I heard you crying aloud, and a part of me cried with you. I finally see why all the meteors fall out of you. Can't escape from this pressure inside you. But tonight the stars align. When the ground